Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Di sini kita masuk ke bab 2, yaitu trigonometri analitika. Pada bab 2 ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama yaitu rumus jumlah dan selisih dua sudut. Yang kedua, rumus-rumus sudut ganda atau sudut rangkap dan sudut paruh. Selanjutnya ada rumus perkalian ke penjumlahan dan penjumlahan ke perkalian dari ekspresi trigonometri. Subbab terakhir yaitu ada bentuk khusus dari trigonometri analitika. Tujuan pembelajaran dari rumus jumlah dan selisih dua sudut yaitu yang pertama adalah memahami cara menemukan rumus kosinus, sinus, dan tangen jumlah dan selisih dua sudut. Menggunakan rumus kosinus, sinus, dan tangen jumlah dan selisih dua sudut. Dan menentukan nilai kosinus, sinus, atau tangen suatu sudut menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari menggunakan rumus kosinus, sinus, dan tangen jumlah dan selisih sudut. Rumus jumlah dan selisih dua sudut ini dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada jam yang memiliki bandul di bawahnya. Gerak perpindahan bandul dalam suatu gerak harmonis sederhana dapat dituliskan dengan persamaan Y sama dengan A sin 2 pi Ft cos B ditambah A cos 2 pi Ft sin B yang dapat disederhanakan dengan rumus-rumus trigonometri yang akan dibahas dalam trigonometri analitika berikut. Selain itu, penugasan trigonometri analitika ini sangat membantu kalian semua untuk menyederhanakan berapa bentuk persamaan dalam masalah yang berkaitan dengan bidang fisika maupun teknik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana rumus jumlah dan selisih dua sudut itu didapatkan. Tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan dari mana rumus kosinus jumlah dua sudut itu didapatkan dan rumus kosinus selisih dua sudut didapatkan. Untuk mempermudah bagaimana rumus kosinus jumlah dua sudut itu didapatkan, maka perhatikan ilustrasi berikut. Di sini kita gambar lingkaran dengan pusat O 0,0 dan jari-jari R. Kemudian terdapat 4 titik pada lingkaran O, yaitu titik R, Q, P, dan S. Dari 4 titik tersebut, jika kita tarik garis melalui titik 0,0, maka terdapat garis OR, OQ, OP, dan OS, di mana keempat garis tersebut memiliki panjang yang sama, yaitu R. Dengan besar sudut QOR sama dengan sudut SOP yaitu beta dan besar sudut POQ yaitu alfa. Dari ilustrasi tersebut dapat dilihat bahwa koordinat titik P yaitu R, 0. Koordinat kartesius dari titik Q yaitu berada pada sumbu X R cos alfa dan sumbu Y adalah R sin alfa. Sehingga didapat koordinat kartesius dari titik Q yaitu R cos alfa, R sin alfa. Karena sudut POR adalah alfa plus beta, maka koordinat kartesius dari titik R yaitu R cos alfa plus beta, R sin alfa plus beta. Dan besar sudut POS adalah negatif beta, sehingga didapat koordinat kartesius dari titik S yaitu R cos negatif beta, R sin negatif beta. Dari gambar diketahui bahwa sudut POR adalah alfa plus beta dan sudut SOQ adalah alfa plus beta. Sehingga dapat dikatakan bahwa besar sudut POR sama dengan besar sudut SOQ. Karena besar sudutnya sama, maka sisi yang berada di depan sudut tersebut memiliki panjang yang sama. Maka panjang garis PR sama dengan panjang garis SQ. Panjang garis jika dikuadratkan akan memiliki nilai yang sama. Panjang AB kuadrat sama dengan kuadrat dari selisih absis
dan kuadrat dari selisih ordinat. Maka dapat ditentukan panjang dari garis PR dan panjang dari garis SQ. Selanjutnya yaitu menentukan panjang PR dan panjang SQ, di mana telah diketahui beberapa titik, yaitu titik R, Q, P, dan S dari slide sebelumnya, sehingga koordinatnya adalah sebagai berikut. Dari beberapa yang telah kita ketahui ini, kita dapat menentukan panjang dari PR kuadrat, yaitu XR dikurangi XP kuadrat ditambah YR dikurangi YP kuadrat. Sehingga didapat R cos alfa plus beta dikurangi R kuadrat ditambah R sin alfa plus beta dikurangi 0 kuadrat. Maka yang sebelah kiri ini kita kuadratkan, hasilnya adalah R kuadrat cos kuadrat alfa plus beta dikurangi 2R kuadrat cos alfa plus beta ditambah R kuadrat. Yang sebelah kanan dikuadratkan, hasilnya adalah R kuadrat sin kuadrat alfa plus beta. Selanjutnya, R kuadrat cos kuadrat alfa plus beta ini kita kumpulkan dengan R kuadrat sin kuadrat alfa plus beta. Dijumlahkan. Maka karena dua persamaan ini sama-sama memiliki R kuadrat, maka R kuadratnya bisa kita faktorkan. Sehingga didapat hasilnya adalah R kuadrat dikali cos kuadrat alfa plus beta ditambah sin kuadrat alfa plus beta, dikurangi dengan 2R kuadrat cos alfa plus beta ditambah R kuadrat. Dari identitas trigonometri yang telah kita ketahui di kelas 10, maka cos kuadrat alfa plus beta ditambah sin kuadrat alfa plus beta ini akan sama dengan 1. Sehingga didapat R kuadrat dikali 1. Dikurangi dengan 2R kuadrat cos kuadrat alfa plus beta ditambah R kuadrat, sehingga R kuadratnya bisa kita jumlahkan menghasilkan 2R kuadrat dikurangi 2R kuadrat cos alfa plus beta. Sehingga 2R kuadratnya ini bisa kita faktorkan, hasilnya adalah 2R kuadrat dikali 1 dikurangi cos alfa plus beta. Ini adalah persamaan yang pertama. Selanjutnya kita mencari panjang SQ kuadrat dari dua titik, yaitu titik Q dan titik S. Sehingga didapat R cos alfa, yaitu sumbu X dari titik Q, dan sumbu X dari titik S, yaitu R cos negatif beta. R cos negatif beta ini telah kita ketahui bahwa akan sama dengan R cos beta. Sedangkan R sin negatif beta ini sama dengan negatif R sin beta. Sehingga didapatkan R cos alfa dikurangi R cos beta kuadrat ditambah R sin alfa dikurangi dengan negatif R sin beta kuadrat. Maka jika kita kuadratkan, hasilnya adalah R kuadrat cos kuadrat alfa dikurangi 2R kuadrat cos alfa cos beta ditambah R kuadrat cos kuadrat beta, ditambah dengan R kuadrat sin kuadrat alfa ditambah 2R kuadrat sin alfa sin beta ditambah R kuadrat sin kuadrat beta. Ini dari yang sebelah kanan dikuadratkan, yaitu R sin alfa ditambah negatif dikali negatif ditambah hasilnya ditambah R sin beta, hasilnya adalah ini. Sehingga dapat kita kumpulkan R kuadrat cos alfa dengan R kuadrat sin alfa sebelah sini, dan R kuadrat cos kuadrat beta dengan R kuadrat sin kuadrat beta, dan 2R kuadrat cos alfa cos beta dengan 2R kuadrat sin alfa plus beta. Sehingga kita dapat ini 2R kuadrat cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Ini adalah pemfaktoran dari 2R kuadrat sin alfa sin beta dan negatif 2R cos alfa cos beta. Maka sama seperti tadi dengan menggunakan identitas trigonometri, yaitu cos kuadrat alfa ditambah dengan sin kuadrat alfa hasilnya 1. Maka R kuadrat dikali 1 yang sebelah sini.
Yang sebelah sini sama, cos kuadrat beta ditambah dengan sin kuadrat beta, hasilnya 1. Maka di sini juga R kuadrat. Maka hasilnya R kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi 2R kuadrat cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Maka didapat persamaan yang kedua, yaitu 2R kuadrat, karena ini R kuadrat tambah R kuadrat hasilnya 2R kuadrat, difaktorkan 2R kuadrat dikali 1 dikurangi ini cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Selanjutnya yaitu tadi kita sudah mendapatkan dua persamaan, yaitu 2R kuadrat dikali 1 min cos alfa plus beta dan 2R kuadrat dikali 1 dikurangi cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Dari slide sebelumnya kita tahu bahwa P panjang PR kuadrat sama dengan panjang SQ kuadrat. Sehingga didapat 2R kuadrat dikali 1 min cos alfa plus beta sama dengan 2R kuadrat dikali 1 min cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Sehingga jika kedua ruas kita bagi dengan 2R kuadrat, hasilnya adalah 1 dikurangi cos alfa plus beta sama dengan 1 dikurangi cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Maka di sini kedua ruas kita kurangi dengan 1. Dikurangi 1, satunya habis, dikurangi 1, satunya habis, tinggal negatif cos alfa plus beta sama dengan negatif cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Maka kedua ruas ini kita kali dengan negatif 1. Hasilnya adalah cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Nah, untuk menghafalkannya di sini gampang. Pakai jembatan keledai. Jadi di sini kan ada cos. Kita misalkan cos cinta orang sejenis. Maka kalau sejenis ya cos-cos. Karena cinta sama orang sejenis itu nggak boleh, maka berlawanan. Kalau di sini plus, di sini min. Dan sejenis. Tadi sudah cos-cos berarti sekarang sin-sin. Gitu menghafalkannya. Selanjutnya yaitu asal rumus selisih dua sudut dari kosinus itu diperoleh dari mana sih? Nah, rumus kosinus selisih dua sudut ini diperoleh dari, kita sudah tahu tadi bahwa cos alfa plus beta adalah cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Maka di sini kita ganti betanya dengan negatif beta, sehingga nanti cos alfa dikurangi beta. Itu kan yang akan kita cari, selisih dua sudut dari rumus kosinus. Nah, kita tulis yang sudah kita ketahui tadi, cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Kita ganti betanya dengan negatif beta, yaitu alfa min beta. Di sini betanya diganti negatif beta. Sehingga didapat cos alfa cos beta, karena cos negatif beta sama dengan cos beta. Dan sin negatif beta sama dengan negatif sin beta. Sehingga negatif sin alfa dikali negatif sin beta adalah positif sin alfa sin beta. Sehingga didapat rumus cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Cinta orang sejenis, cos-cos sejenis. Karena di sini negatif, di sini positif. Karena cinta orang sejenis berlawanan dengan hukum. Maka di sini sin alfa sin beta. Gitu. Selain rumus jumlah dan selisih dua sudut dari kosinus, di sini juga ada rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut, yaitu rumusnya sin alfa plus beta akan sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Dan rumus selisihnya yaitu akan sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta.
Selain itu juga ada rumus tangen jumlah dan selisih dua sudut. Rumus tangen jumlahnya ini akan sama dengan tan alfa ditambah tan beta. Di sini plus, di sini plus. Maka pembagiannya adalah negatif. Itu menghafalkannya. 1 dikurangi tan alfa tan beta. Begitu juga dengan yang selisih. Kalau di sini dikurangi, maka di sini juga dikurangi. Tapi bawahnya ditambah. Itu untuk rumus tangen jumlah dan selisih dua sudut. Untuk pembuktian dari rumus sinus dan tangen ini, kalian bisa lihat di buku paket. Di sini kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah tentukan nilai sin alfa plus beta dan cos alfa min beta apabila diketahui sin alfa adalah 4/5 dan cos beta adalah 7/25 dengan alfa sudut tumpul dan beta adalah sudut lancip. Di sini sudah diketahui bahwa sin alfa sama dengan 4/5. Kita bisa menggunakan segitiga siku-siku, di mana sin adalah depan per miring, maka depan dari sudut alfa adalah 4 dan miringnya adalah 5. Kita bisa mencari panjang dari samping dengan menggunakan rumus Pitagoras. Didapat 3. Sehingga cos alfa adalah negatif 3/5. Mengapa di sini negatif? Karena di sini diketahui bahwa alfa adalah sudut tumpul. Karena alfa sudut tumpul, maka berada di kuadran 2. Kosinus di kuadran 2 bernilai negatif, sehingga cos alfa sama dengan negatif 3/5. Selanjutnya, cos beta diketahui bahwa 7/25. Di sini kita juga menggunakan segitiga siku-siku. Dengan cos adalah samping per miring, maka sampingnya adalah 7 dan miringnya adalah 25. Sehingga dengan rumus Pitagoras didapat sisi depannya adalah 24, sehingga sin beta adalah 24/25. Di sini sinus bernilai positif karena B sudut lancip, beta sudut lancip, maka beta berada di kuadran 1. Semua yang berada di kuadran 1 bernilai positif termasuk sin beta, maka di sini sin beta adalah positif 24/25. Selanjutnya menentukan sin alfa plus beta dengan menggunakan rumus sinus penjumlahan dua sudut. Sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Di sini sudah diketahui bahwa sin alfa adalah 4/5, cos beta 7/25, cos alfa negatif 3/5, dan sin beta adalah 24/25. Sehingga disamakan penyebutnya akan menghasilkan 24 dikurangi 72 dibagi 125. Hasilnya adalah negatif 44/125. Sehingga kita bisa mencari juga nilai cos dari negatif alfa min beta dengan menggunakan rumus selisih dari kosinus tadi. Cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Cos alfanya adalah negatif 3/5, cos beta 7/25, dan sin alfa 4/5, sin beta 24/25. Disamakan penyebutnya 125, sehingga didapat negatif 21 ditambah 84 dibagi 125. Hasil dari cos alfa dikurangi beta adalah 63/125. Contoh soal yang selanjutnya yaitu soal aplikasi dari trigonometri. Seseorang mencoba menentukan tinggi nyala api Tugu Monas di Jakarta dengan cara mengukur sudut lihat dari suatu tempat sejauh A dari dasar Monas. Pengamat melihat nyala api dengan sudut alfa dan beta seperti gambar di bawah ini. Nah, jarak orangnya dari Monas adalah sejauh A. Dia melihat dasar tugu apinya adalah dengan sudut beta. Dan dia melihat puncak tugu apinya adalah dengan sudut alfa. Maka kita akan mencari tinggi tugu apinya, nyala tugu apinya. Maka kita misalkan ini dengan X. Di sini yang ditanyakan adalah rumus trigonometri yang menyatakan nilai X. Di sini terdapat dua segitiga. Agar lebih memudahkan, kita misalkan titik-titiknya adalah A, B, C, dan D.
Sehingga diketahui sudut alfa adalah sudut yang terbentuk dari mata pengamat terhadap ujung nyala api C. Di sini ujung nyala api tugu Monas dengan dasar tugu Monas. Sedangkan beta adalah sudut yang terbentuk dari mata pengamat terhadap dasar nyala api B, dasar dari nyala api tugu Monas, dan dasar Monas, yaitu titik D. Sedangkan A adalah jarak dari A ke D, jarak dari pengamat ke Monas. X adalah tinggi nyala api. Maka yang ditanya adalah rumus trigonometri yang menyatakan nilai X. Sehingga kita di sini menggunakan tan. Kenapa menggunakan tan? Karena yang diketahui adalah sisi depan dari sudut dan sisi samping dari sudut. Maka menggunakan tan. Tan alfa adalah CD per A. AD. AD nilainya A, maka CD-nya akan sama dengan A tan alfa. Tan betanya adalah BD per A, depan per samping. Maka BD-nya adalah A tan beta. Karena kita akan mencari nilai X ini, maka bisa didapat dari CB sama dengan CD dikurangi dengan BD, sehingga dapat ditulis X sama dengan A tan alfa dikurangi A tan beta, sehingga A-nya dapat difaktorkan, mendapatkan A dikali tan alfa dikurangi tan beta, di mana tan alfa adalah sin alfa per cos alfa dan tan beta adalah sin beta per cos beta. Di sini kita samakan penyebutnya. Dua-duanya kita kali. Yang sebelah sini, sebelah kiri dikali dengan cos beta, yang sebelah kanan dikali dengan cos beta. Cos alfa. Sebelah kanan dikali dengan cos alfa, sehingga didapat sin alfa cos beta dikurangi sin beta cos alfa per cos alfa cos beta. Sudah sama penyebutnya. Di sini kita tahu bahwa sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta adalah sin alfa dikurangi beta. Sehingga dapat kita tulis X sama dengan A dikali sin alfa dikurangi beta dibagi cos alfa cos beta. Kesimpulannya adalah kita mendapatkan beberapa rumus jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama adalah rumus jumlah dan selisih dua sudut dari kosinus. Seperti ini. Cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Dan rumus jumlah dan selisih dua sudut dari sinus adalah sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Selisihnya adalah sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut dari tangen, yaitu tan alfa plus beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurangi tan alfa tan beta. Untuk tangen selisihnya yaitu tan alfa dikurangi beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta dibagi 1 plus tan alfa tan beta. Untuk memudahkan menghafal semua rumus jumlah dan selisih dua sudut ini, saya sarankan kalian untuk membuat jembatan keledai seperti yang saya contohkan tadi. Kos, cinta orang sejenis, karena sejenis kos kos sin sin. Karena sejenis maka berlawanan. Di sini plus, di sini min. Sama, karena sejenis maka berlawanan, kalau di sini min maka di sini plus. Maka untuk yang lainnya, coba kalian buat jembatan keledai kalian sendiri. Demikian penjelasan dari bab 2 subbab 1. Jika kalian mempunyai pertanyaan, kalian dapat menambahkannya di kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.